Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah keluarga Bajem Surya Kasih Tembilahan. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam perenungan firman. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah Sang Sumber Karunia dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk setiap berkat dan pemeliharaan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin terus belajar mengenai firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu bagi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami pelajari dan renungkan ini dapat menjadi sumber kekuatan, bahkan menjadi suluh bagi kami untuk menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk hamba yang akan memberitakan firman-Mu. Tolonglah hamba agar hamba mampu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca kitab Ester, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-10 sampai dengan 17. Ester pasal 4 ayat 10 sampai dengan 17. Demikian. Akan tetapi Ester menyuruh Hattach memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada panggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dari kitab Ester ini merupakan kelanjutan pembacaan kita di hari Minggu. Jika di hari Minggu kita melihat tentang ending yang begitu luar biasa, akhir yang begitu luar biasa, di mana Ester bersama seluruh orang Yahudi berhasil mengalahkan Haman. Di pasal yang keempat ini kita melihat bagaimana proses mereka untuk dapat menjalani atau menikmati akhir yang luar biasa seperti itu. Ternyata di dalam proses yang mereka jalani, khususnya dalam pembacaan kita ini, kita melihat bahwa Ester bersama dengan Mordekai dan seluruh orang Yahudi, mereka
adalah orang-orang yang siap untuk mengambil resiko di dalam seluruh pilihan yang mereka buat. Resiko apa yang mereka siap untuk tanggungkan? Yakni adalah hukuman mati. Karena apa? Karena ketika mereka menghadap raja dengan tiada dipanggil oleh raja, maka ada undang-undang yang berlaku dalam kerajaan pada saat itu, yaitu adalah hukuman mati. Oleh karena itu, Esther dalam ia berusaha menyelamatkan seluruh orang Yahudi, ia menyampaikan bahwa ia membutuhkan kekuatan dari mereka, yaitu adalah dukungan, doa, dan puasa, dan kemudian ia bersedia untuk mengambil resiko yang akan didapatkan, yaitu adalah hukuman mati. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-16 Esther berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Begitu berani Esther dengan segala pilihannya, ia mengambil tanggung jawab yang besar untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Dan menariknya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Esther dengan segala keberaniannya, ia berani mengambil resiko di dalam setiap pilihannya dengan juga mengandalkan kekuatan doa dan puasa kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai segala gumul juang yang dihadapi oleh Esther, Mordekai, bahkan seluruh orang Yahudi. Terlihat dari ketika kita membaca seluruh isi kitab Esther ini, di mana Tuhan membalikkan hati Raja Ahasiweros sehingga raja berkenan kepada Esther, dan kemudian Esther pun dapat mengundang raja untuk makan bersama-sama dengan Haman, dan kemudian Esther dapat mengatakan bahwa Haman memiliki rencana jahat bagi seluruh orang Yahudi, dan kemudian raja pun percaya kepada Esther, dan Haman yang tadinya ingin membinasakan orang Yahudi, justru rencana jahat yang ia rancangkan itu berbalik kepada dirinya, dan justru Haman yang menanggung segala resiko dari niat jahatnya, yaitu ia yang kemudian digantung pada tiang-tiang dan dibinasakan dengan seluruh anggota keluarganya. Melalui firman ini, apa yang bisa kita refleksikan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Di dalam hidup ini pasti kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Setiap pilihan yang kita ambil, tentu kita paham bahwa ada resiko yang menyertainya. Oleh karena itu, di dalam kita menentukan pilihan di dalam hidup ini, kita harus belajar dari Esther. Ketika ia mengandalkan doa dan puasa kepada Tuhan, maka kita pun harus mengandalkan doa dan puasa kepada Tuhan dalam menentukan setiap pilihan hidup kita. Baik pilihan yang besar maupun pilihan yang kecil, jika kita bawa dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka segala resiko yang sudah kita pertimbangkan, bahkan segala resiko yang mungkin saja membawa keburukan, Tuhan yang akan menghalau itu semua, bahkan melindungi kita terhadap segala resiko yang jahat yang akan menimpa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini kita dapat merefleksikan bahwa jika kita sebagai orang percaya dalam gumul juang hidup kita hendak menentukan pilihan, maka kita harus menentukan pilihan dengan menyandarkan diri kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah ketika kita menentukan pilihan, maka kita harus siap menanggung segala resiko dari pilihan yang kita ambil. Dan yang ketiga, dalam kita membuat keputusan, maka kita harus sebagai orang percaya, kita harus membuat keputusan yang benar, yang lahir dari hati yang murni, yang berdampak bagi damai sejahtera dan kesejahteraan orang banyak. Sebagaimana Esther ketika ia mengambil pilihan
yang berdampak bagi orang banyak, mendatangkan damai sejahtera bagi orang banyak. Meskipun resiko yang dihadapi begitu menantang, tapi ketika ia mengambil pilihan dengan menyandarkan diri kepada Tuhan, maka ia mendapatkan hasil yang baik, buah yang baik yang menimpa dirinya. Oleh karena itu, dalam perjalanan hidup kita, marilah kita menyandarkan segala kumul juang hidup kita kepada Tuhan. Dan kiranya dalam kita menentukan pilihan, kita membawa seluruh pilihan, resiko yang kita ambil itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan sang sumber kehidupan, ia yang akan membuat segala pilihan dan resiko itu berbuah baik adanya. Sebagaimana firman Tuhan bahwa rencana Tuhan adalah rencana penuh damai sejahtera. Oleh karena itu kita harus yakin dan percaya dalam kita menjalani kehidupan ini dan mengambil pilihan. Kita harus yakin bahwa rencana Tuhan yang harus kita nyatakan, bukan rencana kita, tapi rencana Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera bagi setiap orang. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.